siapa ini, ada Pak Majid, Pak Ridwan, Pak Pami, Pak Bambang, Pak Ari, Bu Erni, dan teman-teman yang lain lah. Yang semua saya hormati tentunya, yang saya banggakan, saya cintai. Mudah-mudahan persaudaraan kita lahir batin bisa terus terjalin dengan baik gitu. Amin, amin, amin. Kalau dilihat dari yang mungkin tadi tidak salah Pak Bambang ininya, yang dikirim ke saya ada tema, kemudian ada link, tapi linknya yang salah masuk. Tapi mungkin kalau temanya harus tetap lah ya sama Pak Bambang ya. Kalau di situ kan disampaikan bahwa bagaimana kita mengokohkan jati diri BMT, menguatkan value dan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. Nah, saya melihat orang hari ini bicara UMKM. Sebenarnya kalau kita BMT yang sudah 20 tahun kedua hari ini, UKM itu udah makanan kita sehari-hari sejak lahir ya. Gitu. Tapi orang hari ini baru bicara ribut bicara UMKM, dan kayaknya kalau bicara UMKM nggak keren deh kalau nggak bicara UMKM gitu. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya kita ini hanya kadang kurang percaya diri aja gitu. Kalau bicara kokoh itu Pak Arif, itu syaratnya kuat Pak. Nah, syaratnya kita kuat, value-nya harus kita pegang gitu. Nah, value ini tidak boleh tergoyahkan gitu, karena disitulah sebenarnya bicara nilai, bicara value tadi, itulah kekuatan kita untuk tetap tegar, untuk tetap istiqomah, agar bisa kita melampaui hal-hal yang sekarang ini terjadi perubahan yang luar biasa gitu. Nah, jadi kalau tadi bicara kita yang kita bawa itu value yang kita bawa itu persoalannya berjangka panjang atau berjangka pendek. Nah, kalau kita bicara berjangka pendek, hari ini kadang kita hanya mikirkan kalau kokoh, kuat itu adalah yang asetnya kuat, yang asetnya besar gitu. Itu kalau kita bicara jangka pendek gitu, ya kan? Wah, pokoknya kalau asetnya besar, gajinya tinggi, mobilnya tukar-tukar, gedungnya mangrok-mangrok gitu, wah itu udah oke banget gitu loh, ya kan? Padahal kalau kita berbicara jangka panjang itu peradaban menurut saya, peradaban gitu. Nah, jadi kalau bicara peradaban, value itu harus kuat, dan value itu harus berjangka visi yang ya kalau bicaranya gini, peradaban ujung ceritanya adalah li'ilali kalimatillah menurut saya gitu. Cerita endingnya itu loh Pak Arif, cerita endingnya tuh di sana gitu. Maka kalau misalnya endingnya di sana, kita nilai-nilai yang kita bawa itu harus mengarah ke sana gitu. Karena memang perubahan zaman yang begitu cepat gitu ya, bukan kita tidak boleh mengikuti perubahan zaman, kita harus mengikuti. Tetapi value, prinsip-prinsip itu tidak boleh kita tergoyahkan oleh itu gitu. Itu yang menurut saya. Jadi kalau kita mau introspeksi diri hari ini 20 tahun kedua BMT ya, mungkin sudah ada yang usianya 30 gitu ya. Tapi rata-rata 20 tahun kedua lah ini gitu. Kadang kita harus bertanya kepada kita, kontribusi apa yang sudah dibuat oleh gerakan BMT secara nasional untuk Indonesia gitu. Karena hari ini bicaranya juga kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, UMKM kita tidak sedikit juga, binaan kita yang juga tutup gitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya ingin dalam kesempatan ini mengajak diri saya, mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia yang sekarang perubahannya luar biasa, gitu ya. Menuntut kita lebih kreatif, lebih inovatif, lebih adaptif, lebih kolaboratif. Nah, sebenarnya prinsip
empat tadi itu kita udah bekalnya tuh udah ada semua gitu. Hanya bahasanya aja yang berbeda, Pak Arif. Gitu. Hanya bahasanya aja yang berbeda. Kolaboratif itu kan bicara sinergi. Sinergi itu bicara jejaring. Jejaring itu bicara kejamaahan gitu. Nah, saya ingin mengajak kita semua di 20 tahun kedua, ini kita tidak bisa lagi bercakap-cakapnya hanya basa-basi. Hanya sekedar ya hello, halo Pak Fahmi, selamat malam, apa kabar? Kayaknya itu sudah basi lah kalau gitu. Tapi bagaimana kita lebih memahami, lebih tafahum lagi terhadap satu dengan yang lain, sehingga memang keberadaan BMT di Indonesia itu betul-betul diakui. Selain diakui itu diperhitungkan gitu. Hari ini enggak. Saya ingat sekali sama Pak, siapa yang barusan meninggal, saudara kita ini? Arison. Ya. Arison. Kami diundang bareng saya sama beliau di BI, di gedung BI di Jakarta gitu. Kita diajak diskusi panjang oleh BI terkait tanya tentang data BMT di Indonesia gitu. Kita nggak bisa memberikan data by name, by address, itu nggak ada yang punya. Tapi kita selalu mengklaim 4 sampai 5 ribu lah gitu. Jadi ada pakai kata lahnya, 4 sampai 5 ribu lah. Gitu. Itu kan menunjukkan kata-kata lah itu kita tidak pede gitu loh, tidak pede. Sehingga tingkat bargaining power, bargaining posisi kita itu memang tidak terlalu diperhitungkan gitu. Makanya ketika kita lihat Master Plan Ekonomi Syariah sampai 2024, itu BMT itu larinya ke OJK. Coba teman-teman buka di buku master plan itu gitu. Nah, artinya apa? Apa karena kita tidak cukup bisa memberikan gambaran yang konkret tentang per-BMT di Indonesia ini, sehingga orang sendiri juga masih sebelah mata. Karena nggak ada data yang cukup valid yang dimiliki oleh otoritas untuk melihat BMT ini gitu. Nah, sekarang dunia sudah berubah. Sekarang kita sudah masuk kepada dunia yang mau tidak mau menuntut kita sangat transparan, harus transparan. Gitu. Nah, transparan ini kan kalau nggak kita siapkan dengan baik, data-data kita, dokumen kita di BMT masing-masing, ini nggak bisa juga, nggak berani kita. Nah, saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman, ayo mempersiapkan diri untuk pertama untuk berubah gitu ya, mindset berubah, cara berpikir, strategi dan lain sebagainya harus berubah, sehingga ketika kita masuk ke dalam dunia yang sekarang menuntut kita akan masuk ke dunia yang sangat sangat sudah transparan ini, kita tidak boleh telanjang. Dalam artian aurat harus tetap dijaga, tetapi harus rapi gitu. Harus rapi sehingga ini bisa kita sajikan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian, berbicara tentang revolusi industri 4.0 itu bicaranya big data. Sekarang pertanyaannya, data kita itu ada di siapa? Siapa yang menguasai siapa? Pertanyaannya gitu. Nah, jadi kalau kita kompak, kita bersatu, kita sama-sama memikirkan bagaimana gerakan BMT ke depan gitu ya. Kita bukan takut kalau kita masuk ke OJK, bukan persoalannya itu gitu. Tapi sudah tepatkah gerakan ini diatur oleh otoritas yang namanya OJK gitu. Nah, kemudian apakah Kementerian Koperasi itu juga akan menggiring kita ke sana? Kalau iya seperti itu, terus mau bagaimana gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang sekarang menjadi persoalan-persoalan kita yang menurut saya perlu intensitas diskusi terkait dengan harus seperti apa BMT ke depan. Teman-teman sekalian, aturan terbaru di Kementerian Koperasi bahwa
semua koperasi harus dilakukan fit and proper test. Dan kami sudah. Dari nggak pandang peduli itu siapa, pokoknya pengawas, pengurus fit and proper. Dan datanya tidak sedikit teman-teman, sebelum fit and proper secara Zoom seperti ini, data yang diminta mereka harus masuk dulu, seret. Nah setelah itu baru dialog dan lain sebagainya gitu. Dan ini hanya terhambat Ramadan dan Lebaran. Sebentar lagi mungkin saya tidak tahu di antara kita di sini siapa lagi yang akan selanjutnya fit and proper. Kayak Pak Maje, Bu Erni, Pak Ridwan dan teman-teman yang lain sudah dilakukan apa belum? Kami kebetulan di BMT Beringharjo sudah dilakukan. Artinya itu apa? Ayo teman-teman siapkan diri karena di sana juga terjadi perubahan. Kalau kita mau tetap berada di gerakan ini karena kita sudah berikhtiar, BMT sebagai wadah kita untuk beramal soleh, untuk menegakkan ekonomi syariah, saya rasa kita harus lebih serius untuk membicarakan ini ke depan. Saya rasa itulah Pak Arif. Nah, tipe saya ini susah bikin guyonan nih Pak Arif. Pak Arif aja lah yang bikin guyonan ya. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya share pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rambe selaku Ketua Majelis Pimpinan Pusat atau MPP Perhimpunan BMT Indonesia. Memang nggak guyon, cuma semangat itu. Kalau kita mendengarkan ceramahnya Bu Rambe itu tiba-tiba saya itu seperti jadi kayak Bung Tomo itu Bu Rambe. Gitu ya. Pengennya bakar-bakar gitu loh. Bakar-bakar. Ada juga ini. Oke. Baik teman-teman. Nah teman-teman, kita juga mau bagi-bagi kaos bagi teman-teman yang mau bertanya, bukan hanya jawab ya. Yang jawab tadi sudah dapat satu. Juga yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat aja ya. Di kolom chat silahkan tulis pertanyaannya. Dua penanya pertama ini akan kita kasih kaos. Nanti akan ditulis oleh Kang Tati. Baik, sebelum nanti di akhir Pak Majid kayaknya terakhir aja ya. Karena kita tetap apa namanya berikutnya Sri Kandi ya. Aduh. Ya, kami persilahkan Bu Erni selaku Ketua Ikosindo Pusat ya, Insan Koperasi Syariah Indonesia. Bu Erni 15 menit ke depan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa bertemu dengan para guru saya ini Bu Rambe, Pak Abdul Majid, kemudian Bapak dan Ibu para asatid, Pak Asatid di sini ya semuanya. Alhamdulillah kami juga baik secara pribadi maupun dari Ikosindo kita memberikan ini apa istilahnya penguatan ya. Jadi untuk Ikosindo sendiri dalam hal ini memang sebagai lembaga perkumpulan yang baru, Insan Koperasi Syariah. Di sini kita memang ingin mengoptimalkan peran dari para mantan-mantan aktivis keuangan syariah, ekonomi syariah kita kumpulkan. Jadi bukan hanya semata-mata BMT. Kalau BMT itu wadahnya adalah perhimpunan BMT, ya, kemudian ada sekunder, ada Puskopsya, Inkopsya, tapi kita di Ikosindo ini masih BMT masih baru-baru, yang masih unyu-unyu. Kemudian kita bagaimana agar penguatan syariah, kemudian juga bagaimana menyelamatkan para UMKM itu dari dari pemahaman atau dari kejahiliahan masalah ini tentang riba. Jadi kita fokusnya banyak di meluruskan pemahaman bagaimana tentang fikih muamalah. Jadi karena kebanyakan
di Dewan Pakar kita adalah pakar-pakar ekonomi syariah, maka ketika kita mengadakan kajian bulanan, kita kerjasama itu adalah tentang bagaimana memahamkan fikih muamalah secara masif kepada para UMKM, pada mayoritas anggota kita, sehingga kita selamat semua dari riba gitu. Karena kalau kemudian juga kita yang kedua di Ikosindo ini BMT kecil-kecil ya, sehingga kita penguatan dan payung besar kita tetap di perhimpunan BMT, sehingga kita ini menguruskan yang kecil-kecil, kemudian kita berusaha agar potensi-potensi yang ini sudah ingin membentuk BMT baru kita tuntun sedikit-sedikit ya, karena karena kita ingin agar di setiap kota dan kabupaten itu ada BMT, bagaimanapun kondisinya. Siapa yang di situ ada komunitas pesantren, ada sekolah, kita support untuk mendirikan ekonomi syariah berupa BMT maupun lembaga keuangan mikro syariah yang dibawa OJK, tapi kita ingin agar dakwah ekonomi syariah itu menjadi masif. Itu adalah visi dan misi utama di Ikosindo, sehingga kita ingin agar yang sudah ada makin kuat, kemudian yang belum ada bagaimana agar bisa bertumbuh. Kemudian kita juga ingin memasifkan dakwah ekonomi syariah di kalangan umat Islam, terutama yang mereka yang di pasar-pasar, anggota kita adakan kajian rutin ya, di ini. Jadi kita lebih pendekatannya di aspek syariahnya ya. Itu karena untuk pembinaan pelatihan-pelatihan kita juga tetap mengacu kepada ikut di perhimpunan BMT, tetapi masalah syariah kita ingin agar lebih masif. Kemudian bagaimana BMT yang sedang tertatih-tatih, bahkan banyak sekali BMT yang tumbang ya di Lampung, di Jawa Barat itu banyak yang tumbang. Lalu bagaimana kita bisa mengambil kontribusi bagaimana menyelamatkan mereka, karena peranan BMT yang paling penting adalah menyelamatkan umat dari transaksi-transaksi yang ribawi. Itu titik tekan itu ya, bagaimana di bulan Syawal ini mudah-mudahan bulan peningkatan kita kembali kepada asolah dakwah kita di lembaga keuangan ekonomi syariah, bagaimana menyelamatkan umat dari transaksi yang ribawi. Ini mudah-mudahan dengan kehadiran semangat dari berbagai lembaga yang ada, kita bersatu, berkolaborasi, seperti tadi Bu Rambe ya, guru saya, itu kita akan menjadi kuat. Insya Allah itu saya kira ya. Terima kasih sekali, dan ini sebetulnya saya banyak belajar dari guru-guru saya di sini ya, Bu Rambe, Ustadz Abdul Majid dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa banyak belajar lagi ke depan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk lebih baik di bulan Syawal ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni selaku Ketua Ikosindo Pusat ya, sudah menyampaikan pandangan, gagasan, dan mungkin sekilas terkait dengan Ikosindo. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para narasumber yang kami hormati, perlu diketahui malam hari ini Syawalon ini dihadiri oleh akademisi, para mahasiswa, terutama Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kemudian para pegiat koperasi syariah, juga para pegiat BMT. Ya, jadi kita jadi satu ini, kita berkumpul karena Kamanse atau kajian malam Selasa adalah acara rutin untuk siapapun yang ingin belajar, berdiskusi, dan menggali ilmu terkait dengan koperasi syariah atau BMT. Baik, seperti biasanya teman-teman ya, Pak
Tardi bisa on ya, cek pertanyaan yang mungkin nanti bisa dinilai siapa yang akan mendapatkan kaos dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Juga nanti ada pertanyaan khusus yang mungkin kepada narasumber yang nanti akan saya bacakan di akhir. Untuk selanjutnya kami persilahkan guru saya, kawan lama, Pak Majid yang sudah lama tidak bertemu selaku Ketua Absindo Pusat. Pak Majid, kami persilahkan untuk 15 menit ke depan. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati para senior saya ini luar biasa, Bu Rambe, Pak Ridwan, Bu Erni, Pak Bambang Edi, dan semua. Saya termasuk juga melihat ngintip tadi itu ada Pak Jamil Abbas kayaknya itu. Beliau juga di KNIKS ya, yang semuanya saya hormati. Yang pertama-tama kami selaku pengurus pusat Absindo, Asosiasi BMT se-Indonesia, dan juga atas nama KSPPS BMT UGT ya, juga atas nama pribadi mengucapkan mumpung masih Syawal ya, dan ini acaranya kan juga ada, saya bacanya ini versi-versi. Ada pertama itu saya lihat kayak Syawalan, nah itu bahasa Jawa itu kan. Ada yang saya memahami itu pakai tanwin itu, Syawalun, nah itu kan ya, pakai tanwin gitu ya. Ada suara nun matinya itu karena terbiasa dengan baca tulisan Arab ya, Syawalun, ternyata Syawal on. Nah ini ya. Biasanya kalau belakangnya an tuh jadi makan-makan. Jadi dari sini berbagai versi kita memandang, kita melihat. Oleh karena itu yang pertama kami mengaturkan ya, ja'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin kulla'am. Semoga kita masih nantinya diperkenankan untuk menjalankan Ramadan tahun depan tentunya dengan yang lebih baik daripada yang sudah kita jalani. Semoga kesempatan itu diberikan kepada kita karena Ramadan sangat luar biasa, yang menjadikan hari raya itu adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, sehingga fitrah manusia adalah kullu maulud yuladu alal fitrah. Jadi fitrah kita kembali on sesuai dengan apa itu, kembali pada fitrah kita. Fitrah kita adalah bersih, kita mau dibagaimanakan pada tahun setelah kita berpuasa, setelah kita membersihkan diri, Allah menurunkan beberapa rahmat, maghfirah, juga sampai kepada pembebasan dari neraka itu Allah berikan. Semoga kita pada saat kemarin itu bisa memanfaatkan momen yang sangat singkat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul kita menjadi minal a'idin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, ya adalah fitrah manusia yang suci, yang bersih, sehingga ibarat HP kalau sudah dibersihkan dari sampah-sampah atau aplikasi yang lain, insya Allah lebih lancar lagi gitu. Jadi tidak lemot lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ini adalah momen yang sangat berharga kepada kita, dan kita banyak diingatkan itu. Kita kembali pertama untuk bisa ya, bagaimana keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh orang lain, dan kita pede dengan keberadaan kita. Rata-rata kita mau pede bagaimana, seperti yang disampaikan Bu Rambi tadi, kita belum tahu keberadaan kita. Kalau dikatakan berapa jumlah BMT,
ya sekian antara 4.000 sampai 5.000 lah. Itu yang dari dulu memang kita sepakat seperti itu, dan kita terus terang dengan itu berarti kita terus terang harus benar-benar meyakini keberadaan kita itu berapa, kemudian bagaimana jamaah kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, diri kita, BMT kita masing-masing, tapi bagaimana memikirkan sesama yang senafas insan-insan BMT, ini bagaimana kita tumbuh berkembang bersama dengan visi dan misi yang saya yakin meskipun bahasanya bermacam-macam, tapi intinya adalah sama. Tujuannya sama, substansinya sama, cuman gayanya, kulturnya, karakternya, dan tempatnya aja yang berbeda. Kalau tujuan kita saya yakin semuanya adalah bagian daripada jihad bil amwal. Jadi kita insya Allah dalam rangka menerapkan wajahidu bi amwalikum. Saya pikir gerakan BMT adalah bagian daripada jihad bil amwal. Jadi jihad kita adalah insya Allah ya mengajak kepada Allah melalui adalah menjalankan syariah dalam bidang muamalah. Insya Allah kita dakwanya adalah bil hikmah ya, hikmah wal mau'idhah al hasanah, dengan itu ya. Kemudian sahabat sekalian yang saya hormati, ya kita belajarlah bagaimana kita introspeksi diri. Pertama introspeksi terkait dengan BMT kita masing-masing, kemudian terkait dengan sesama gerakan BMT, kemudian mau dikemanakan. Kalau dengar BMT, saya pikir nambah BMT itu adalah suatu yang sangat luar biasa dahulu. Tapi kenapa sekarang itu kok lambat laun, kayak keberadaannya ya samar-samar, tidak begitu. Tapi masing-masing ada yang berubah ini, ada yang berubah itu. Nah, soft kita itu memang mungkin kita kurang rapat ya. Soft kita kurang merapatkan barisan, kemudian sehingga banyak BMT, mohon maaf ya, yang juga bertumbangan. Itu kenapa? Paling tidak itu kita bisa jadikan ibroh ya, ibroh. Tapi untuk kita pelajari bagaimana ini kenapa kok bisa jatuh dan bagaimana kok bisa lepas. Yang jelas gini, saya pun juga mengalami, bahkan mungkin ya, yang saya lakukan sebelum ini ada, kami pun juga sampai melakukan perubahan visi dan misi. Di antara yang saya pahami, penyakit kita itu adalah, mohon maaf, satu adalah amanahnya berubah. Jadi amanahnya itu berubah. Jadi asalnya adalah arahnya adalah jihad, ya. Kemudian arahnya menjadi kejahatan, ya mohon maaf. Sehingga itu dengan perubahan gaya kita dengan asalnya, padahal kita harus sadar bahwa itu adalah bukan harta kita, itu adalah harta amanah, tapi itu diakui menjadi harta pribadi. Nah itu yang menyebabkan kemudian merasa memilikinya terlalu over ya, sehingga lupa bahwa ini adalah amanah, sehingga membangun gedung bermewah-mewahan, kemudian berubah gaya hidup. Harusnya kita melayani UMKM ya harusnya gayanya ya tetap sama dengan orang-orang yang diajak, kan seperti itu. Tapi kita banyak berubah. Nah, perubahan-perubahan gaya itu yang menuntut biaya. Jadi itu yang biasanya bergaya itu adalah berbiaya. Nah, itu kan. Jadi perubahan itu ya ayo kita sadari. Kita banyaklah tahu. Karena apa? Unsur BMT ada dua. Ada Baitul Mal, ada Baitul Tamwil. Nah, kadang-kadang kita terlalu semangat mengejar Baitul Mal, Baitul Tamwilnya, melupakan Baitul Mal. Padahal Baitul Mal wa Tamwil ini adalah ibarat kaki kanan, kaki kiri, bagian daripada keseimbangan. Hidup itu yang penting kan tawazun ya. Jadi seimbang. Ya kan? Harus seimbang. Jadi tidak bisa kita Allah menjadikan segala sesuatu kan berpasang-pasangan. Dan di situ banyak hadisnya, saya pikir ayatnya pun juga jelas di situ. Wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Bahkan dalam hadis pun Masya Allah Rasulullah juga sudah menyatakan, saya ingat itu yang disampaikan, sering disampaikan juga Pak Yazid pernah menyampaikan, innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum.
Kamu itu adalah dimenangkan, ditolong, dikasih rezeki sebab kepedulian kamu kepada duafa. Terus apa kita itu kepada yang dilakukan lembaga kita kepada duafa itu seperti apa? Dan duafa yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kami coba mendesain ulang BMT UGT. Kami desain dengan visi misi yang baru itu dengan visi misi yang baru itu adalah amanah, tangguh. Amanah itu karena bagaimanapun kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus tangguh. Tangguh itu berarti kalau kuat masih ada yang lebih kuat. Tapi kalau tangguh adalah tersistem, adanya sebuah sistem yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan keterikatan yang sangat erat. Sehingga segala sesuatu apapun kondisinya, maka itu akan tetap tangguh. Gitu. Kemudian amanah, tangguh, dan bermartabat. Nah, unsur bermartabat ini tiada lain kalau kita, ini sering sebetulnya disampaikan Pak Ridwan ini, ya, di bermartabat itu kalau kita kuat mandiri, ya, positioning kita adalah mandiri, saya yakin martabat itu akan bisa diraih, akan bisa diperoleh. Sehingga kalau disingkat itu adalah mantap. Mantap itu adalah mantabah, orang-orang yang bertaubat kembali lagi kepada Allah, kembali pada sistem Allah, kembali pada perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat sekalian yang saya hormati, monggo kita belajar, sama-sama belajar. Saya pikir bagaimana, yang penting pertama kita dulu, ya deh. Bagaimana keberadaan kita bisa dirasakan, ya. Bukan orang kita dirasakan oleh orang lain. Oh, dengan adanya BMT banyak orang yang terbantu, dengan adanya BMT banyak perubahan UMKM yang naik kelas. Dengan adanya BMT, orang-orang yang rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Dengan adanya BMT, pedagang pasar bisa terhindar dari riba. Kemudian masyarakat semakin taat dengan yang dikonsumsi jadi halal dan sebagainya. Amaliyahnya tambah dekat kepada Allah, bukan tambah kaya, tambah jauh dengan Allah. Ya kan itu. Bukan tambah dekat, tambah BMT-nya meningkat, tambah jauh dengan Allah. Harusnya ditambahi nikmatnya, tambah dekat kepada Allah. Harusnya seperti itu. Ini yang harus terus kita, makanya ikhtiar kita, ya mohon maaf, administrasi oke. Kemudian bagaimana kita menjalankan sistem manajemen oke. Tapi jangan lupa, bagaimanapun manusia banyak keterbatasan. Kita harus senantiasa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kekuatan kita sebenarnya di mana? Kekuatan kita itu di anggota. Kalau kita ngerawat anggota kita dengan baik, memperlakukan, maka keberadaan kita dirasakan. Dan anggota semakin mensupport kepada kita. Nah, ini diantaranya kita berkaca pada hal itu. Bagaimana BMT, saya yakin selama kita menetapi pada rel BMT yang sebenarnya, ya kan? Saya yakin keberadaan kita sampai kapanpun akan terus berkembang dengan pesat. Saya mencoba kemarin itu di tengah-tengah pandemi COVID, itu pun juga satu sisi kita harus bertahan, di sisi lain kita harus maju menyerang, ya kan? Tapi sebetulnya bagaimana majunya kita, apakah sudah siap SDM kita bagaimana, kan gitu ya? Jangan-jangan ya kita mungkin karena informasi dan tujuannya tidak tersampaikan dengan baik, ya mohon maaf ya, kita banyak tergoda di dalam pelaksanaan. Apa godaan kita? Ya mohon maaf, banyaklah godaan-godaan kita. Saya yakin kita semua bisa merasakan itu. Di antaranya yaitu tadi pola dan gaya hidup yang merubah kita, sehingga kita lupa akan jati diri kita, bahwa kita ini adalah pengemban amanah yang harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dari sini, sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak, ayo kita kembali, bagaimana sih orang besar itu bukan karena membesarkan diri, tapi orang itu karena besar, dianggap besar karena melayani masyarakat, karena melayani anggota kita, ya kan? Dan kita terus terang dari sisi lain, ya kita kalau melakukan konsep yang sebenarnya, kembali kepada syariat Allah, ya, saya yakin Allah pasti menolong kita. Minta surkumullah, kita kalau niatnya memberdayakan, nolong UMKM, menolong yang katakanlah makan kita sehari-hari dari awal sampai sekarang, menolong itu, membantu itu,
insya Allah katanya intan surkumullah yang surkum, Allah bakal menolong kita, wa yusabbit, nah, dan mengokohkan agdamakum. Jadi keberadaan kita, positioning kita itu akan dikokohkan oleh Allah. Dari sini sahabat sekalian, ya mohon maaf, kita juga berdoa untuk diri sendiri, juga berdoa untuk kita, berdoa untuk jamaah kita, jangan sampai kita dipecahkan. Kita banyak dulu, mohon maaf, yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok itu hanyalah ya, menurut saya adalah kegiatan ya muamalah. Mohon maaf, dengan kegiatan muamalah, insya Allah semua, karena semuanya, dan saya pikir muamalah ini sangat efektif sekali untuk gerakan dakwah. Kita ingatlah dulu Nasrani aja dibawa oleh Portugal dengan penjajahan gagal, tapi dibawa Belanda ya, dengan dibawa VOC ya, kemudian berdagang, kemudian bermuamalah ya, dia berhasil. Islam aja yang dibawa ke Indonesia dengan bermuamalah berhasil bertahan sampai pada kita ya, sehingga alhamdulillah kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita ya, sahabat kita jadi muslim yang taat. Itu ya dulu perjuangannya adalah mulai melalui muamalah. Nah, siapa yang saat ini ya melupakan itu, bahwasanya dulu pun juga perlawan Islam pun juga dengan saudagar ini ya, kebangkitan saudagar ya, itu kan juga demikian. Nah, saya berharap marilah kita introspeksi diri, kemudian juga menengok kanan kiri, apa persaingan semakin ketat ya kan. Kemudian dari persaingan itu bagaimana tetap konsisten istiqomah memperjuangkan Baitul Mal wal Watambil atau BMT ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga melihat perubahan-perubahan regulasi untuk tetap kita bisa eksis. Bagaimanapun kita juga hidup di Indonesia, ya kan? Regulasi di Indonesia seperti apa dan bagaimana? Nah, dari sini monggo. Insya Allah kami juga kemarin diamanai untuk juga ikut di dalam menyusun draft kerangka untuk undang-undang koperasi yang baru. Koperasi kita kan juga bahan undang-undang itu. Dan kami alhamdulillah mewakili koperasi syariah itu saya ditunjuk sebagai ikut dalam bagaimana koperasi syariah ke depan itu seperti apa dan bagaimana termasuk koperasi ya pada umumnya, dan juga memasukkan konsep-konsep syariah dalam draft undang-undang yang memang nantinya bagaimana kita bisa mengakomodir apa yang kita inginkan dengan gerakan BMT ini. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kami juga lagi benar-benar, dan alhamdulillah kemarin kami di tengah itu kami buka 10 kantor cabang, kantor layanan ya. Dan karena apa, sebetulnya berat hati untuk membuka, tapi karena panggilan untuk kalau tidak, terus siapa yang akan segera memulihkan kondisi ekonomi ini. Kami buka 10 kantor dan insya Allah tahun ini pun juga kami akan juga menambah. Tapi ya tidak berani banyak-banyak, tapi yang terpenting kami berbuat. Ya, kami berbuat untuk memulai, meskipun kalau dulu kami 1 tahun itu bisa membuka 30, bahkan pernah sampai dalam 1 tahun 50 kantor. Tapi saat ini maksimal sudah 10 atau 5 dan sebagainya. Kalau bisa kami cuma bisa buka kantor kas untuk perpanjangan. Nah, sahabat sekalian, marilah bersama-sama, menurut saya kita terus bergerak apapun kondisinya, selama kita tetap berpegang teguh pada konsep jihad bil amwal ya, kemudian konsep muamalah yang benar. Wis udahlah, Uhud ya, kejadian Uhud itu cukup, jadi jangan sampai terjadi Uhud yang berikutnya ya di kalangan BMT. Itu kekalahan kita di perang Uhud itu karena itu tadi, karena kita tergoda oleh ghanimah ya, ghanimah, sehingga lupa tujuan pesan dari Rasulullah itu ditinggalkan itu. Jangan pindah dari gunung ini, maka ternyata pindah karena berebut harta rampasan. Nah, kita ya mohon maaf ya tetap di jalur BMT yang sesuai dengan tuntunan di awal. Jangan sampai berpindah dari rel kita. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai sharing kami, dan kami sangat sebenarnya iri dengan kegiatan teman-teman BMT di Jogja ya.
luar biasa. Saya akui, semoga terus berjuang dan menjadi inspirasi kepada kegiatan jamaah BMT yang lain. Jangan sampai ya itu kelihatannya kayak orang munafik itu taksabum jami'an tapi wa qulubum syatta. Kelihatannya utuh, tapi ternyata hatinya syatta, berpecah belah. Jangan sampai seperti itu. Ayo kita bangun bersama-sama. Bisa titik balik dari Jogja. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa mempertahankan, memperkuat kita dalam mengemban amanat ini dan perjuangan kita terus sampai kita nanti ya titik ya di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Majid sudah memberikan inspirasinya, gagasan dan pandangannya ya untuk gerakan BMT untuk menguatkan jati diri, kemudian nilai dan eksistensi BMT Koperasi Syariah. Nah, teman-teman silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand saja ya. Silakan. Namun sebelum kita buka pertanyaan secara langsung, boleh dong kita beri applause ya untuk para narasumber malam hari ini. Ini luar biasa narasumber kita malam hari ini dan jarang-jarang loh kita bisa menghadirkan orang-orang hebat, inspirator pada satu sesi ya. Dan ini luar biasa. Nah, baik teman-teman silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada para narasumber bisa raise hand ya secara langsung. Dan terima kasih kepada Mbak Yuni ya. Tadi Mbak Yuni sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Kang Tardi, nanti Mbak Yuni dicolek, ini dapat hadiah kaos ya dari Kamanse. Dan jangan lupa Kang Tardi, para narasumber juga akan mendapatkan kaos Kamanse ya satu-satu ya. Nanti bisa dicapri ukurannya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ada pertanyaan secara langsung, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin tadi relate ya dengan penjelasan dari Bu Rambe ini. Yang pertama mungkin saya bantu jawab ya, saya bantu bacakan ya Bu Rambe ya. Pertama, karena tadi menyinggung soal fit and proper test. Ya, pertanyaannya, yang nggak lolos gimana Bu? suruh tes ulang atau mungkin suruh ganti gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk big data, tadi kita juga sempat mendiskusikan, disinggung juga oleh Bu Rambe Pak Majid, untuk data Koperasi Syariah BMT ini masih pakai kisaran. Ini kira-kira baiknya gimana ya untuk langkah selanjutnya atau siapa yang ambil peran? Mungkin dua pertanyaan tadi mungkin saya minta Bu Rambe dan Pak Majid nanti memberikan pemikirannya. Silahkan Bu Rambe, nanti langsung dilanjutkan oleh Pak Majid. Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi yang bertanya namanya siapa Pak Arif? Pak Trimulato dari Makassar ya. Makassar atau Kalimantan ya Pak Trimulato ya? Kalimantan. Oh Kalimantan, dari Kalimantan Bu. Bapak BMT juga atau apa ini? Koperasi Syariah? Syariah Bu. Hah? Koperasi Syariah Bu. Oh, juga Koperasi beliau Syariah. Akademisi ya, dosen juga ya Pak Trimulato ini. Oh, dosen juga tapi punya koperasi juga. Iya di Tarutung. Oh di Tarutung, Medan. Iya Bu. Tarutung itu Sumatera Utara Pak Arif, tidak jauh dari rumah saya itu. Marga apa Pak? Marga Tobing Bu. Oh Marga Tobing, oke. Iya. Horas. Iya, jadi Pak kaitannya dengan fit and proper test itu lulus atau tidak lulus itu kewenangannya kementerian karena yang menyelenggarakan itu kementerian. Nah kami sendiri sudah fit and proper tapi nilainya belum keluar Pak. Saya juga nggak tahu lulus apa nggak saya nih, ya kan? Ya. Jadi kalau ditanya kalau lulus gimana, kalau nggak lulus gimana, kami juga belum tahu. Tetapi kami dari BMT Beringharjo sudah dilakukan fit and proper oleh Kementerian Koperasi. Pengujinya saya lupa ada 5 apa 6 lah gitu ya kira-kira gitu.
Dan sampai sekarang kami bertanya seperti apa nilainya, mereka masih sibuk karena ada sekian banyak koperasi syariah yang sedang dilakukan fit and propernya gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab Pak. Jadi kalau ya biasa kalau sama dengan kita ya, kalau ujian nggak lulus ya ulang lagi, kira-kira gitulah ya. Nah itu juga kelihatannya kementerian lebih ingin tahu seperti apa pengawas dan pengurus koperasi-koperasi syariah atau koperasi yang lain juga gitu. Biasanya kalau namanya pengurus kan ngurusin ya, bukan ngurusuin istilahnya. Jangan sampai pengawas pengurus itu datang ke koperasinya setahun sekali gitu, hanya RAT. Nah itu yang lebih ditekankan kemarin seperti itu gitu. Kemudian juga akan diadakan juga sertifikasi untuk pengawas dan sertifikasi untuk pengurus. Jadi kira-kira itu sudah wanti-wanti kepada kita yang belum, dalam hal ini teman-teman yang belum, ayo mempersiapkan diri karena akan tiba saatnya gitu ya, akan tiba saatnya teman-teman juga akan dilakukan fit and proper juga oleh Kementerian Koperasi. Kemudian bicara big data, yang saya maksud itu adalah kita ini belum memiliki data yang dimiliki oleh salah satu asosiasi berdasarkan koperasi syariah atau BMT seluruh Indonesia. Jadi kalau kami di perhimpunan, alhamdulillah sudah memiliki data by name, by address, ya istilahnya udah ada di data kami. Tapi yang saya bilang tadi 4.000 sampai 5.000 lah ada BMT di Indonesia gitu. Nah itu mau ditanya siapa? Kira-kira kalau ada lagi yang bertanya kepada siapa kami tanya data 4 sampai 5.000 itu? Pada Pak Ridwan kali ya. Udah bisa itu. Nah jadi maksud saya kita perlulah gitu ya, perlu konsolidasi lebih bagus gitu ya, lebih rapi agar ketika data itu kita butuhkan itu kita punya yang valid, yang solid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang selama ini orang tahu data kita, hanya kita dimanfaatkan. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau sebenarnya kita ini sudah dimanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Saya terus terang aja sekarang sangat hati-hati ketika belanja di mana saja. Ini juga buat teman-teman, belanja di mana saja. Kadang kita nggak kerasa, digiring kita ditanya untuk nomor HP kita. Saya sekarang udah banyak sekali menolak setiap kali belanja. Ibu boleh minta nomor teleponnya gitu ya. Untuk apa Makanya Mbak? hati-hati Bu. Makanya maksud saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dari handphone kita itu menjadi big data yang bisa diperjualbelikan gitu loh. Nah, oleh karena itu kita sangat disayangkan kita BMT atau koperasi ini tidak memiliki data yang cukup baik dan itu juga tidak mudah ya. Tidak mudah kalau tidak orang yang amanah yang menjaga data ini memang tidak mudah untuk dimintain data si A, si B gitu. Nah, jadi maksud saya dunia yang sudah serba digital ini, data itu sangat penting, data itu juga harus lebih hati-hati. Nah, itu mungkin Pak Arif yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Rambe atas jawabannya. Mungkin Pak Majid mau memberikan responnya juga, silakan Pak Majid. Oke, terima kasih. Kalau masalah fit and proper, kami memang sempat dikirimi formulir-formulir ya yang terkait dengan persiapan fit and proper, tapi kami belum melaksanakan karena ada beberapa hal nanti di internal kami ya. Jadi Bu Rambe berarti lebih dahulu ya untuk melakukan itu. Kemudian karena kami melakukan perubahan itu di Sidogiri, saya pikir perubahan itu harus saya tuntaskan. Karena nama Sidogiri itu dipesan oleh pengasuh untuk lembaga pendidikan, memang di taksis awal didirikannya itu untuk pesantren ya, dan lembaga konotasinya pendidikan.
termasuk kepontrennya, brandingnya dengan branding basmala, kemudian BMT Maslaha yang itu dirubah menjadi BMT MMU menjadi BMT Maslaha, kemudian itu kami harus juga melakukan perubahan, jadi kami menyelesaikan itu sehingga kami belum melakukan fit and proper. Terkait dengan big data ya, saya pikir gini, kami pertama melakukan perubahan-perubahan itu dan ternyata mohon maaf kita setelah memahami kami melakukan validasi data terkait dengan itu, ternyata sampahnya luar biasa banyak sekali. Dan itu juga banyak hal-hal yang terhindar ketika kita memfitkan data-data kita, data-data di anggota kita terutama ya. Itu justru kita menemukan banyak potensi dari sana yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana mengembangkan BMT itu sendiri. Terkait dengan asosiasi, saya pikir gini, model asosiasi kita itu masih sangat lemah dan menurut saya sih perlu kita banyak belajar dengan sistem rendah gitu lah Pak ya. Dan yang lain. Contoh ya, kalau asosiasi di asuransi gitu ya, itu begitu kuatnya, begitu hebatnya karena juga dapat dukungan penuh dari regulator, sehingga sampai menerbitkan gelar-gelar itu adalah diterbitkan oleh asosiasi itu kan. Nah itu sehingga posisinya saling melakukan kontrol dari internal dan pengendalian dari sesama asosiasi kan itu. Tapi di kita, mohon maaf, kita di koperasi ya, BMT dengan Badan Hukum Koperasi, sebetulnya kalau saya memahami siapa yang harus menyediakan ini, validasi ini. Kalau secara data keanggotaan, itu kan ada yang ada bukan di Absindonya tapi di induk koperasinya itu kan. Yang ada itu yang tervalidasi ya by name, by address itu di anggota. Tapi sekali lagi anggota kita kan juga banyak yang beririsan kan seperti itu. Di sini ikut tapi saking ininya ya kan, Giro di mana ada kegiatan itu hidup. Dan perlu diketahui di Indonesia pokoknya bikin asosiasi apapun tetap jalan. Cuma tetap ini ya tetap bisa berjalan ya, tetap bisa terjadi ya wujud, tapi wujudnya itu belum bisa dirasakan. Banyaklah asosiasi-asosiasi yang dibikin tapi ya mohon maaf yaitu sebatas ini aja, mungkin show of force atau apa ya. Tapi di sisi lain bagaimana sebetulnya tujuan berasosiasi ya, kalau saya memahami berasosiasi itu kan ada asosiasi itu mengelola, ada edukasi, ada fasilitasi, ada advokasi. Nah kita mohon maaf meskipun keberadaan dengan ini aja kita ketika kita bersentuhan teman kita bersentuhan dengan hukum ya kita terus terang aja masih sendiri-sendiri. Jadi kita belum ya. Bagaimana sesama gerakan BMT, jangankan itu, yang mohon maaf kita melihat menoleh di tempat lain, Gojek aja. Begitu ada kayak gini, sepakat, semangat, bersatu, melawan bersama-sama. Bahkan sampai saking kompak ya, Pak ya. Kekompakannya itu. Salah pun dibela kadang-kadang itu kan. Harusnya membela yang salah itu bukan seperti itu, tapi mengingatkan bagaimana sehingga mereka tidak melakukan kesalahan kan itu. Tapi di sisi lain kita yang benar, itu pun kita benar, kita ya mohon maaf kita masih sendiri-sendiri. Itu yang harus kita sadarkan bersama-sama. Kita mulai dari diri kita yang mau berjamaah ini. Saya pikir itu yang harus kemudian data itu saya pikir ya monggo lah, kalau data mungkin per cabang per BMT itu mungkin tidak sampai 5.000 tidak ada mungkin. Tapi kalau jumlah kantor masih memungkinkan ya, masih memungkinkan. Meskipun saat ini banyak di antara sahabat-sahabat kita prihatin banyak yang berguguran itu tadi karena amanah yang bergeser itu. Itu sih. Jadi saya mungkin kita sama-sama berbenah bagaimana kita menyatukan
ya enggak apa-apa, kita berbeda ini ya, tapi tetap kita satu, kita apapun ya apa itu PBMT, APSINDO atau Inkosin dan sebagainya, apapun harusnya tetap silaturahim jadi sebuah data kuat itu bersamaan kompak. Nah, itu yang harus ke depan itu sudahlah. Bagaimana gerakan BMT ya itu yang jelas ada kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana harusnya kelebihan itu bisa dirasakan yang lain, kekurangannya ditutupi yang lain, harusnya seperti itu. Ini Pak Majid. Saling gitu Pak, saling menutupi gitu. Terima kasih Pak Majid atas pandangannya. Baik teman-teman, kita sudah jam 9.30, biasanya jam 9.30 itu kita sudahi. Tadi kita juga mulai dengan kelewatan ya Pak. Iya, kita mulai tadi tepat waktu dan kita juga akhiri juga dengan tepat waktu. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan apresiasinya, pertanyaannya, adik-adik mahasiswa, gerakan BMT, para akademisi. Namun kayaknya nggak afdol kalau tidak ada closing statement ya di akhir acara ini. Ya, kami persilahkan kepada para narasumber, what next untuk gerakan BMT? What next itu juk piye? Lalu gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Mungkin kita kasih kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya sebelum acara kita akhiri. Dimulai dari Bu Erni, kemudian Pak Ridwan, kemudian Pak Majid, dan diakhiri oleh Bu Rambe. Ini Pak Fahmi kayaknya kelempar belum bisa masuk lagi ya. Kami persilahkan kepada Bu Erni. Silahkan closing statement-nya Bu Erni untuk what next gerakan BMT. Oke. Untuk saya, untuk closing statement bahwa BMT adalah gerakan dakwah ekonomi syariah, sehingga kita sangat mulia dan sangat berat, sehingga bagaimana mencerahkan dan memahamkan masyarakat agar mereka kembali kepada transaksi syariah, terutama dalam keuangan, ya, sehingga mudah-mudahan BMT ke depan dengan berbagai perkumpulan yang ada tetap kompak, tetap ada silaturahim, dan tetap kepada asalah dakwah, yaitu syiar ekonomi syariah. Juga pada tentu saja semangat buat teman-teman di mahasiswa ya, ini bagaimana agar syariah kita tetap harus kita perdalam, ya, sehingga mudah-mudahan dengan bertransaksi di BMT kita tujuannya adalah menghindarkan kita dari transaksi yang ribawi. Itu saja. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Silakan Pak Ridwan. Ya, dari saya kita saling kompak aja. Pak Ridwan. Ya. Baik, jadi ginilah, kita ini kan berjuang itu, berjihad itu kan seperti akobah ya. Wama adraka ma akobah faktur akobah au it'amu fi yaumin dimas. Jadi memang tantangannya berat ya. Untuk menjadi orang baik itu tidak mudah gitu. Kalau mudah semua orang jadi orang baik. Nah, dan itu harus dihadapi, suka tidak suka ya, senang atau tidak senang ya. Tantangan itu pasti akan selalu ada. Dan orang lain kan tidak tinggal diam juga melihat dinamika yang ada di gerakan BMT. Karenanya kita harus tetap, ya saya kira istiqomah gitu di jalan ini, dan bismillah insya Allah nasrul minallah wa fathun qarib lah, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Arif, begitu. Terima kasih Pak Ridwan. Kayaknya ada Mas Fahmi juga. Pak Fahmi? Monitor Pak Fahmi? Siap Mas Arif. Ya, closing statement Mas Fahmi, silahkan. Terus Mas Arif, sebagai insan yang kemudian banyak bergerak di ekonomi syariah, yang pertama kita benahi tata kelola kita, karena kita menginginkan cerita panjang dari perjuangan kita. Kemudian saya sepakat dengan Pak Majid, kita kedepankan amanah kita, integritas yang baik, agar kemudian gerakan BMT ini menjadi gerakan yang baik, gitu kan. Orientasi kita adalah akhirat. Yang ketiga, kita benahi akar-akar kita agar betul-betul menjadi lembaga yang syariah.
Desa itu Pak Arif matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi. Silahkan Pak Majid. Terima kasih Mas Arif. Kalau saya pertama kita kembali pada jati diri PMT. Kemudian yang tidak lupa adalah kita senantiasa dan selalu muhasabah. Jadi muhasabatun nafas itu penting. Kalau kiai kami menyampaikan muhasabah itu kayak buang ketek ya. Apa bahasa Jawa Timurnya ketek ini apa itu? Jadi harus setiap hari harus dilakukan pembersihan ya. Jadi muhasabah itu tidak ya setelah selalu dilakukan muhasabah. Yang kedua semoga kita tetap istiqomah menjalankan mengamalkan konsep BMT ini untuk niatan berjuang li'i'la'i kalimatillah, kita jihad bil amwal. Yang ketiga insya Allah ya, yang ketiga jangan lupa ketika kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, kita harus bersyukur, jalankan konsep baitul malnya dengan baik. Insya Allah dengan menjalankan dua konsep baitul social oriented dan profit oriented dilakukan bersama-sama secara syariah dan benar, saya yakin kita akan dikokohkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, keberadaan kita, eksistensi kita dikokohkan oleh Allah. Itu saja, semoga kita senantiasa ditetapkan iman Islam, terus berjuang melalui BMT. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid. Terakhir Bu Rambe, silakan closing statement-nya. Ya, sudah lengkap semua Pak Arif. Sudah lengkap. Saya hanya baca satu surat Ar-Ra'd ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Ayo kita menjadi diri yang solutif, bukan yang troublemaker. Dimanapun kita berada, pastikan diri kita menjadi memberikan solusi gitu ya. Jadi karena kebanyakan BMT kita itu justru dari puncak-puncaknya yang menjadi persoalan gitu ya, sehingga BMT menjadi persoalan. Nah jadi ayo sama-sama kita memastikan diri kita untuk kita bisa lebih baik, memberikan contoh yang benar, menjadi tauladan yang benar. Menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak, kayak kata Pak Ridwan tadi, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau pemimpin itu tidak siap untuk tidak disukai, jadilah penjual es krim, pasti disukai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk seluruh narasumber dan untuk kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan Pak Ridwan, Mas Fahmi, Bu Erni, Bu Rambe, dan Pak Majid sudah sharing session. Tidak lupa kepada teman-teman pegiat BMT seluruh Indonesia, akademisi, baik yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Tengah, Jogja, Makassar, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Terima kasih para mahasiswa, kemudian UMB-nya sudah support juga, para UMKM yang juga hadir pada malam hari ini, terima kasih semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di Kamanse Kajian Malam Selasa di edisi berikutnya insya Allah. Kami selaku pembawa acara sekaligus tukang rancang Kamanse, terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat lebaran, dan sampai jumpa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menginspirasi, berbuat untuk masyarakat, dan dicatat sebagai kebaikan kita, dan bisa kita unggulkan kelak di akhirat, di hadapan Allah dan Rasulnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temuan Pak Bambang, Pak Ridwan, sampai ketemu tanggal 31 ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Majid. Teman semuanya sedoyo. Amin amin.
Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Mungkin ini Waalaikumsalam baca warahmatullahi kafaratul wabarakatuh. majelis ya. Kafaratul majelisnya belum ini? Oh, Pak Ridwan lupa ya, Ini Pak. deh. Siapa Pak Arif lupa? Kafaratul majelisnya. Nikah sudah la ilaha Subhanallah illallah. wa banyak bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah. ilaik. Amin amin amin. Ya, mohon maaf, pamit dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.